Fest. Untuk join Inggrisnya gitu. Tujuannya apa? Mau gabung bahasa Inggris? Gitu. Oh, Mau ngambil kelas bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Jerman? kalau nyari bahasa Inggrisnya tuh untuk mau tes IELTS, untuk nyari WHV. Oh, tes IELTS for booking in WHV program. Yes. Mhm. What do you think about your English? Sorry, What do you think about your English? English is good. Apa Uh, pendapat Mister tentang bahasa Inggrisnya Mister sendiri? Gimana? Kurang jelas. Apa pendapat Mister tentang bahasa Inggrisnya Mister sendiri? Apakah seperti Bahasa apa? bahasa Inggris saya kurang kur- kurang terlalu memahami bahasa Inggris, masih jauh, ilmunya belum dapat. Mengenai Oke, tentang grammar, speaking, writing, saya belum terlalu bisa, Mister. okay. But you stay in Bali right now. Yes, I'm staying in Bali. So, Delhi has many visitors, especially foreign visitors, in maybe in your village or in your city, especially. And that's the biggest opportunity for you to improve in your English, right? Bali itu tuh Bali itu banyak banget turisnya, banyak banget orang-orang yang datang ke datang ke Bali, terutama orang-orang yang luar negeri kayak gitu yang, iya kan, banyak kan? Nah Banyak itu banyak ada di pantai. peluang besar buat bisa berbahasa Inggris karena mungkin karena punya peluang buat oh bisa berbahasa Inggris sana bisa dapat pekerjaan juga dan sebagainya. Iya. Bali sama Pare itu sama-sama, sama-sama. Bedanya adalah kalau di sini itu tuh orang-orang yang memang orang Indonesia yang datang ke sini dan pengen belajar bahasa Inggris. Nah, di sini itu kalau orang-orang belajar bahasa Inggris itu kan dia tidak dicaci, dia tidak disalah-salahin, dia tidak kayak aduh apa sih so Inggris banget gitu, ya kan? Ya gitu Iya. kan. Nah, Nah, but in Bali itu tuh justru orang-orang luar negeri yang datang ke Bali dan kayak oh my god ini peluang besar nih gitu. Harus nanamin dari sini peluang besar nih, pasti sering ketemu bule kan, lihat bule sering-sering ada kalau di pantai. itu jadi peluang besar buat hal kayak aduh gitu ya, bisa setidaknya belajar dikit-dikit dari mereka dan kita praktekin sama siapa lagi Iya. coba ada nama mereka. Iya. Yes. So apa sih ketakutan terbesar buat belajar bahasa Inggris dari Mister? Ketakutan dari saya itu speaking, speaking Ya takut speaking. karena menurut saya tuh buat ngeluarin omongan itu susah gitu, Mister. Ya kenapa susah? Karena eh, belum tahu dari belum tahu ini bahasa Inggrisnya gini, kalau ini bahasa Inggrisnya saya tuh harus bilang apa gitu, saya belum tahu. Oh gitu, berarti kurang Mm-mm. vocabulary ya. Ya, kurang. Kurang vocabulary terus apalagi sih, pernah ngerasa takut nggak ngomong bahasa Inggris? Untuk ada sih, kalau mungkin ketemu sama tamu-tamu bule-bule itu buat ngomong itu susah, jadi takut gitu, takut salah gitu. Takut salah. Mm-mm. Terus apa lagi? Sama kalau orang ngomong bahasa Inggris itu kan terlalu, mungkin bagi saya terlalu cepat. Kalau kalau belum belum bisa, mungkin terlalu cepat, jadi su- eh, dengernya tuh kayak kurang gitu loh, kurang jelas gitu jadinya. Terus berarti terlalu cepat ya. Uh, uh,
sama belum paham juga arti-arti dari yang mereka katakan. Jadi kurang vocab, kurang pede juga. Ini ketakutannya ya, berarti ya. Iya. Oke, kita keep yang ini. Oke, in the first meeting, di pertemuan pertama itu tuh kita nggak langsung materi. Ya. Iya. Kayak sama kalau Mister ke rumah sakit nih, gitu kan. Itu nggak mungkin langsung dikasih obat kan. Ya nggak mungkin. Nah, Pasti pasti diperiksa dulu. dicarinya dulu nih, kamu masalahnya apa. Sebenarnya sama sih dengan bahasa Inggris. Makanya saya tanyakan beberapa itu kan startnya dari mana. Nah, Mister tahu nih startnya ternyata masih kurang, anggapnya kita jalan di sini, terus Mister tuh masih di sini, masih step. Hmm. Kalau dibilang nol tuh nggak terlalu nol ya. Kita anggapnya di Iya. sini masih di nomor 2 misalnya. Sedangkan Mister itu mau ngambil IELTS dan kita anggap itu di start di 15. Iya. 15 nih. Nah, Mister udah tahu sekarang posisinya di nomor 2, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus kasih step-stepnya ke sana. Hmm. Gitu. Dan tadi masalah kurang vocab, berarti nanti ada materi bakalan bahas tentang vocabulary. Bahas vocabulary. Tapi ini secara tidak sadar, ya, itu Mister akan dicokin bahas vocabulary itu setiap pertemuan, misalnya 20 nih, Iya. atau tambahin terus intensitasnya jadi 25 tambah 30. Dari apa? Dari yang kita bahas. Nah, yang kita bahas, tapi sebelum maju ke sana kan tujuannya nih ke IELTS nih. Udah tahu Iya. tentang IELTS berarti? Gimana? Udah tahu tentang IELTS? Belum sih, belum tahu tentang IELTS. Oke, jadi IELTS itu terdiri dari 4 ya, terdiri dari 4 tes. Terdiri dari 4 tes. Yang pertama tes bisa speaking. Nah, kita nggak tahu yang mana yang penting. Ini ada pertama, ini yang kedua speaking, writing, nulis, Iya. kemudian reading, yang terakhir adalah listening. Nah, bagi kebanyakan orang yang sulit itu adalah di tes speaking sama writing. Mm-mm. Apa ini sulit? Nah, tidak lain tidak bukan sama tadi seperti Mister bilang. Kalau saya itu ngomong kok sulit ya, mungkin karena kurang vocabnya, kurang pede bahasa Inggrisnya, bener nggak ya secara tata bahasanya gitu, atau ini kurang paham nih maksud dia apa, nanyain apa gitu. Itu bisa jadi Iya. karena bikin itu kita memproduksi, ini namanya productive skill. Mm-mm. Ini namanya productive skill, berarti harus ada yang kita hasilkan, yaitu dengan speaking itu kan kita menghasilkan ide-ide, ngomong, sebagainya, cari-cari. Mm. Itu dengan writing itu artinya kita menulis, nanti disuruh nulis Terus. tentang topik ini. Jadi kita harus nulis, kita mikir, belum lagi vocabnya udah benar belum ya, grammarnya udah benar belum ya, dan sebagainya. Itu yang part bagian sulit. Tapi ada yang bagian mudah, ya ada listening sama reading. Banyak orang bilang ini cukup mudah karena ini itu reseptif, jadi ini bisa diasah sendiri. Nanti ini reseptif skill atau skill yang yaitu cuma nerima, ya kan, kita kan nerima tuh, dengerin orang ngomong kan kita nerima, oh maksud dia ini, maksud dia ini, maksud dia ini gitu. Listening juga gitu, gitu. Listening, reading juga sama, kita ngebaca orang. Oh. Ya, jadi sekarang fokusnya adalah meningkatkan reseptif skill dulu, baru productive skill. Berarti meningkatkan reading sama listening, baru nanti speaking sama writingnya ngikut. Karena Iya. reading itu pengaruhnya ke writing. Ya, reading itu sebagian besar itu pengaruhnya ke writing, dan listening sebagian besar itu pengaruhnya ke speaking gitu. Jadi makin banyak kita dengar, makin banyak kita lebih paham nih, oh ternyata maksudnya ini. Baik.
Oke, paham? Paham. Aman? Aman. Nah, di sini tuh bahas vocab dan bagaimana itu bahas vocab ya. Kurang pede. Nah, itu karena nggak dilatih jadinya kurang pede nih. Terlalu cepat mereka ngomong. Sepertinya Iya. memang seperti ini. Kita akan ubah mindsetnya satu. Bahasa Inggris itu cukup bilang ini, jangan bilang sulit, jangan sama sekali bilang sulit, tapi bilang mudah. Ya, bilang mudah. Mudah pokoknya mudah gitu. Nah nanti maka dia tuh bakal ngikutin sama. Jadi kan namanya bahasa tuh gini. Iya. Kalau Mister mau Bali, saya nggak paham. Iya. Bahasa Bali nggak paham. Mm. Kenapa? Karena itu bukan bahasa saya. Justru sama. Berarti orang bule di sana itu kan kalau ngomong bahasa Inggris kita kadang kurang paham. Iya. Bisa jadi karena kita nggak bertempat tinggal di tempat dia, atau belum bertempat tinggal di tempat dia, atau kita tidak mempelajarinya. Berarti hal yang harus kita pelajari itu adalah mencoba untuk mengadaptasi kebiasaan mereka. Memahami mereka. Iya, mengadaptasi kebiasaan mereka apa. Oh gitu. Oh paham akhirnya caranya. Nah sekarang saya akan bertanya, Mister kalau ngomong sama-sama orang Bali, apakah ngomongnya kayak gini? Misalnya ya, kalau saya ngomong anggap aja sama-sama orang Indonesia. Nah, Apakah kamu tadi tidur? Apakah harus pelan-pelan seperti itu? tidak. Tidak. Berarti mereka Iya. juga sama gitu loh. Jadi masalah itu adalah perspektifnya mereka. Karena mereka tuh udah biasa, jadi mereka ngomongnya kayak kita ini. Tapi ngomong bahasa Indonesia. Iya. Lancar. Di apa nih yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah terbiasa dengan listening. Ya, terbiasa dengan listening bahasa. Tuh nggak mau dong listeningnya yang orang-orang luar gitu kan. Kayak gini misalnya. Oh ya, kita akan perkenalkan beberapa influencer yang mungkin bisa bantu ya. Karena Mister di sini tujuannya IELTS, jadi sama saya bilang kalau IELTS itu nggak cukup belajar. Oh aku mau belajar sama Mister Sony aja nih, basicnya nggak cukup ya. Karena tujuannya mau IELTS berarti Mister boosting cepat ke sini nih. Jangan kalau orang kan bilang, oh saya mau belajar IELTS, saya pelan-pelan aja deh, saya mau merangkak jangan lari pakai motor kalau pakai mobil. Iya. Jangan merangkak atau ya. Makanya saya kasih tips-tipsnya buat di sini. Nanti belajarnya nggak cuma sama saya, tapi belajar namanya self study, belajar sendiri. Iya. Jadi ini cuma pematnya aja. Sini ada dari sini. Loh, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini kalau dia emang ini ngomongin cepat nih kayaknya. Ini memang cepat banget dia. No matter where we are, the conversations we have are at the heart of building relationships. Okay, so in this video, we're calling up on your phone, put it on selfie mode, prop it up somewhere, I don't know, in front of you, and just say, my name is Ali, I'm a doctor turned entrepreneur, and I'm the author of the New York Times bestseller, Feel Good Productivity, which is about how to do more of what matters to you. Now, when we think of being more productive, it's very easy for us to think that that's just work-related. But the way that I would personally define productivity... Nah, ini emang dia ngomongnya secepat itu ya. Ini kayaknya speed dia emang cepat itu kalau ngomong. Gitu. Tapi jangan cari yang kayak ini kan dia udah native speaker ya. Ini kan emang orang sana nih. Nah, karena kita cari di itu orang-orang yang orang Indonesia tapi ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Contohnya kayak gini nih. Namanya Naila Farhana. Ini orang Indonesia itu ngomong bahasa Inggris dan itu biasanya kalau orang Indonesia ngomong bahasa Inggris kita lebih mudah paham.
Ya lebih Nah, dengarnya itu So lebih. you've exposed yourself to English materials, you've read a lot, you've watched a lot, you've listened a lot, but it seems like you're not progressing much. Despite all the time and effort that you put into getting exposed to English, you feel like your progress is stagnating. What is the one thing that is missing? It might be that you are lacking awareness. Let's get into it. Hey guys, before we return to the video, I just lebih better. Ya lebih. Iya, itu. Jadi carinya yang orang Indonesia dulu nih untuk bangun listening habitnya. Orang Indonesia dulu buat listening habitnya. Setelah itu baru kita udah ngerasa kayak aduh bisa, baru coba ke orang-orang yang. Tapi itu harus dilakuin. Nah, kalau enggak, ya kita nggak terbiasa dengan ini nih maksudnya dia ngomongin apa. Terus gimana kalau memang kita nggak paham dia ngomong apa? Persetan masalah nggak paham, yang penting listening dulu aja. Biar intinya tuh biar kita tuh terbiasa kan buat ngomong, oh orang ini ngomong ini gitu. Itu dulu. Ya, oke Sat. Ya. Ada pertanyaan ke ini? Udah lumayan. Udah lumayan terbentuk untuk ininya. Ya, terbentuk. Udah siap sendiri ya. Biasanya selain dari belajar di sini juga, tapi juga self study. Ya. Nah, kalau reading gimana? Kalau reading sebenarnya bisa baca-baca berita gitu kan. Bisa suka baca berita. Saya suka baca berita biasanya. Nih, misalnya baca berita. Kalau berita sih kurang terlalu mungkin beberapa buku. Ya, tapi sebenarnya buku tidak disarankan untuk berbahasa Inggris ya, kayak itu kan terlalu berat juga sebenarnya. Tapi kalau emang mau itu kan bisa baca-baca artikel yang ringan-ringan, tapi berbahasa Inggris. Walaupun kita nggak ini, tapi kita baca dulu aja, minimal kita paham kayak misalnya gini. Ya kan? Itu kan misalnya ada beberapa report yang kita harus paham misalnya gitu kan. Nah, kita nggak tahu, bisa dicatat. Oh, ya. Vocabnya. Jadi minimal itu juga ada, karena kan katanya belajar dari dasar. Jadi itu mau IELTS. Nah, justru sebenarnya fixkan dulu dasarnya dulu. Mungkin punya buku kayak gini buat nyatatin fokus ke vocabulary-nya. Tanya, oh ini vocab. Jadi itu direview terus, review dan sebagainya. Jadi setidaknya nanti udah dapat banyak vocab, baru udah biasa juga, itu baru IELTS. Ya. Berarti nyari vocabnya tuh lebih banyak dulu gitu. Jadi gini maksud saya tuh kan ada beberapa yang bilang Mister typically yang gini. Kalau orang disuapin itu justru pengalaman saya pribadi, ketika disuapin itu tidak diulang, itu bakalan cukup bisa jadi lupa. Kita suapin nih, ini vocabnya ya, untuk daily activity bla 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 bla. Itu bakalan cepat lupa kalau nggak diulang lagi. Dan biasanya kebanyakan orang itu kalau disuapin dia malas buat ngulang lagi, karena kan dia udah disuapin. Beda halnya kalau dia menemukan sesuatu itu dari bacaan. Atau dia misalnya dari listening tadi yang saya bilang. Dari bacaan atau dari listening, dia menemukan itu dan dia catat. Nah, itu lebih cepat lekat dia di memori. Oke. Ya. Contoh di sini kita
Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Dalam waktu 20 detik, silakan pilih kata yang tidak diketahui artinya. Sudah? Dibaca semua. Dibaca semua sudah? Belum. Sudah. Sudah. Oke. Ada yang kata nggak tahu? Wonderful. Terus? Near gitu. Ini? Ya. Was ini? Was burn. Lalu? Ada lagi? Itu aja? Nervous girl. Terus? Lalu? Also. Apa? Also. Grandmother also. Grown. Sudah. Udah. Oke. Coba baca. Dari awal. My wonderful family. I live in a house near the mountain. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very cute. My grandmother also lives with us. She come from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very young. She cook the best food. Oke. Bagus. Cara bacanya? Iya. Gimana, kurang kedengeran, Mister? Bagus cara bacanya. Kok bisa? Sebagai seorang pemula, itu bacanya pasti agak sedikit terbata-bata dan dia
nggak banyak tahu cara pengucapannya seperti apa. Output. Iya. Soalnya lumayan sering nonton video-video part film beberapa gitu. Itu jadi starting point besar. Selain yang saya bilang tadi. Ya, jadi kalau misalnya mau terus nonton video, teruskan aja nonton videonya. Nonton video yang tadi ditambah lagi dengan nonton YouTube yang mungkin biar nambah-nambah kosakata juga. Itu udah part yang bagus. Di sini kelihatan. Nah, ini kan benar terbukti bahwasanya itu mempengaruhi cara speaking. Walaupun belum punya ide, tapi cara ini kelihatan dari cara bacanya. Cuman ada beberapa ada yang belum tepat cara bacanya. Kayak bukan kin tapi kind yang saya lingkarin. Itu kind, bukan kin. Kind gitu. Yeah, it is a very kind. She came from Italy. Pakai Italy bukan Italy, tapi Italy pakai E. 2 years old. 2 years old. 2 years old. 2 tahun. Years old. Years. Bukan year aja tapi pakai S, pakai Z, sorry. Jadi bukan young, it's still very strong. Very strong. Very strong. Nah, so far udah bagus. Jadi saya tadi jujur saya terkejut, loh ini benar-benar basic kah? Ya, yakin basic? Kita lihat. Di pertama-tama kelihatan semua basicnya di mana dan ini lihat. Karena ini baru tes untuk baca, nanti tes ada untuk mengerjakan bacaannya dan sebagainya. Oke. Listen what I read like this. My wonderful family. Wonderful itu kayak semacam apa ya, bahasa Inggris itu bahagia ataupun kayak keluarga paling indah, itu wonderful. Ya, itu namanya wonderful. Bahagia gitu. Kebahagiaan. Lebih ke wonderful girl, berarti kan keluarga yang nih lebih kayak luar biasa, hebat, bagus, indah, apapun itu lah, pokoknya yang positif ya, yang mengagumkan. Wonderful family berarti keluarga yang luar biasa menurut kita. Nah, kalau near itu artinya dekat. Nah, sambil dicatat ya, near itu artinya dekat. Iya. Kalau dekat gunung gitu ya, dekat gunung. Iya, dekat sama gunung. Nah kan was born berarti dia pernah lahir ya. Saya lahir, I was born last, dan saya lahirnya terakhir, berarti dia anak bungsu. I was born last. Nah kemudian kalau born was to saya pernah translate itu tuh dulu, artinya dulu gitu ya. Iya, pada masa lampau, tapi dia menyatakan adalah ya, artinya juga adalah. Saya dulunya tuh lahirnya ini, saya bilang gini nih, saya itu ada 7 bersaudara, dan saya itu lahirnya terakhir. Saya itu lahirnya terakhir, and I was born last, misalnya gitu. Born tuh lahir. Oh iya. Tapi sebenarnya kan kita mengartikan bahasa Inggris itu sebenarnya bisa sih satu persatu, kadang nyambung, tapi kita bermain makna. Berarti kalau was tuh bisa juga adalah berarti ya, Mister ya? Bisa. I was a tutor. Saya adalah tutor dulunya. Berarti sekarang enggak. Kalau saya bilang I was tutor. Tapi kalau saya bilang I am tutor, sampai sekarang menjadi tutor. Ya. What else? My father teaches mathematics and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is nervous, guys. Nervous itu canggung atau pemalu, bisa juga. Enggak pernah bahasa kan nih. Pernah dengar kata nervous enggak? Malu gitu nggak mungkin nggak sih, Mister? Ya. Dia tuh kayak di depan panggung tuh nervousan orangnya. Apa tuh? Canggung. Canggung ya? Iya. Lebih agak ke takut mungkin.
Agak takut-takut juga, nervous juga. Pasti nervous, gitu. Takut salah, nervous. Oh. Sorry, Mister tadi saya kelupaan. Kalau nurse itu apa, Mister? Terus perawat. Perawat kan ya? Perawat. Pernah dengar benar. jurusan nurse nggak? Pernah dengar. Ada jurusan nurse di Bali. Tapi saya takut salah aja. Nah, ini ya. Pokoknya jangan pernah takut salah. Itu yang kesalahan orang yang kenapa masih tetap basic itu karena dia tetap takut salah gitu, kayak aduh aku takut salah. Ini saya tanya Mister, kalau misalnya Mister salah, emang satu dunia mengutuk Mister? Emang satu kayak gini nih, emang sulit bilang Mister nggak bisa nih, besok nggak usah ya, terus lagi, emang gitu kan? Enggak. Ya justru tapi jangan dijadikan kayak oh ya udahlah aku pura-pura salah, jangan. Justru dengan kesalahan itu sendirilah yang akan melekat. Ada beberapa komponen di bagian belakang otak itu. Yang pertama, karena malu biasanya. Atau misalnya karena kebentur dulu, baru ingat. Nah, kayak gini nih, baca dulu kan. Oh, ini nggak tahu. Itu bahkan nervous ingat. Wonderful nanti bakalan ingat. Kan itu bakal ingat. Itu yang bakal ingat. Kenapa? Karena ya, kita nggak tahu dulu, itu pasti bakalan ingat, atau karena kita salah, biasanya lebih cepat ingat. Coba deh ingat momen waktu Mister salah, pasti sampai sekarang tuh masih nggak terlupakan. Iya, masih ingat. Nah justru itu makanya jangan, kalau belajar itu jangan takut salah. Loh, namanya belajar ya wajib salah. Justru saya bilang kamu wajib salah ya, saya bilang gitu. Orang-orang belajar. Iya. Kalau takut salah berarti Mister udah expert, jadi nggak perlu bahasa Inggris, nggak perlu sama saya lagi. Iya, sir. Gimana? Pola pikirnya sedikit berbeda? Sudah. Ya, sedikit paham. But she's very kind, dan dia cukup sangat baik ya. Fine itu juga perhatian juga bisa ya. Kind. Bukan kin ya. My grandmother also lives with us. Nenek kita juga tinggal sama kita. She came from Italy when I was 2 years old. Dia datang dari Italia ketika saya umur 2 tahun. Jadi kan dia ini kan lahir dulu, setelah umur 2 tahun baru neneknya datang tinggal sama dia. Dia grown out. Sorry, Mister. Tadi kan dibilang nenek kita. Itu mana nenek kita? Sama artinya sama my grandmother. Bukan nenek saya. Nenek saya gitu. Nah, saya tinggal dengan kita. Artinya tuh nenek saya tinggal sama keluarganya dia. With us. Oh, ya. Paham pola ini enggak? Ini. Cuman bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh enggak jauh beda ya. Nah, kalau saya bilang kita pergi ya, Mister. Kita yang saya maksud tuh saya sama Mister kan? Iya. Nah, namanya kita, berarti yang ngomong juga nggak? Iya, yang ngomong juga. Ngomong juga. Pokoknya kita nggak mau tahu. Berarti kalau dia bilang kita nggak mau tahu, berarti yang ngomong juga nggak mau tahu. Gitu. Iya. Kita bermain teks. Oh, mereka tadi yang mencuri. Yang ngomong ikut mencuri nggak? Tidak. Kan mereka menyebut kata mereka, berarti yang bukan yang ngomong. Oh iya. Baru paham. Nah, nanti ada namanya di bahasa Inggris itu ada namanya subject. Subject. Kayak kita subject itu sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia kok. Ada saya, berarti kalau saya ya benar jelas kita yang ngomong. Maka di sini selalu dia pakai I live. I itu artinya saya. I live in Indonesia, berarti saya tinggalnya. Saya yang siapa? Saya yang buat cerita ini berarti. Iya. Nah, di sini kan dia nggak bilang kata you. Kalau you kan artinya bisa kamu atau kalian, beda. You itu kamu. You itu bisa dua makna. Bisa kamu, bisa kalian, itu beda.
Tahu bedanya? Kamu sama kalian? Kalau kamu you biasa, kalau mungkin kalian ditambahin S, ya gitu ya. Bukan masalah itunya. Kita tuh main makna sekarang, Mister. You sama dia sama-sama you. Oh, Dia kurang sama-sama tahu. you. Oke. Kurang tahu. Kamu nanti belajar ya. Kamu yang dimaksud itu adalah satu orang ya. Iya. Ya nggak? Iya. Mister, kamu belajar ya. Iya. Satunya satu orang. Mister doang kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Kalian semua belajar ya. Kaliannya itu kemana? Ke berapa orang? Ada banyak orang. Nah, itu sama-sama you tapi beda. You ada satu you yang cuma tunggal, ada you yang biasanya jamak. Maksudnya itu gitu. Ini biasanya terjadi di mana? Sorry, Mister Muslim? Apakah Mister Muslim? No, enggak, saya Hindu. Mister Hindu. Nah, mungkin di peribadatan Hindu ada nggak, mohon maaf, ada ceramah nggak? Atau ada kayak, di ceramah itu mereka pasti bilangnya kamu juga atau kalian biasanya? Atau para hadir? Kalian. Ya. Nah, kalian nggak mungkin kan, orang ceramah di depan nih, lagi ceramah. Kalian, terus yang di depan, oh dia ini cuma ceramahin saya aja. Kan enggak, kan seluruhnya. Iya. Iya. Itu sama-sama arti menggunakan you kalau di bahasa Inggris. Berarti day. Oh, enggak, bukan berarti pakai day ya? Ya enggak. Loh, berarti kita ngomongin orang lain, bukan yang di hadapan kita. Ayo, kita bermain makna. Makanya tadi bilang, mereka yang mencuri. Nah, anggap nih kita berdua lagi ngomong nih. Siapa tadi yang mencuri? Mereka sir yang mencuri. Kira-kira saya sama Mister terlibat nggak? Tidak. Enggak, kan kita lagi ngobrol. Yang lagi berhadapan sekarang itu enggak sedang melakukan pencurian itu. Berarti mereka. Begitu pun juga yang sama. Ketika ada orang ceramah nih, kan kalian semua harus bla 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 bla. Nah, berarti kalian itu berarti dalam konteks yang semua hadir di ruangan itu. Makanya penggunaannya itu adalah you, bukan they. Kalau they, berarti lagi ngomongin orang lain. Oke. Nah, makanya dengan penggunaan itu. Kita tuh ini. Kita sebenarnya, saya kayaknya sama sih. Kita sama kami itu kayaknya sama. Sama-sama kita dan kami, ya, sama. Sama kan? Berarti orang yang ngomong juga terlibat. Dia itu kalau dia berarti ngomongin orang yang ketiga, ya kan? Iya. Siapa tadi yang makan? Dia sir yang makan. Apakah kamu yang makan? Kan enggak. Bukan. Apakah yang ngomongin makan? Kan enggak. Berarti kita ngomongin orang lain. Iya. Dia di bahasa Inggris ada dua. Dia laki-laki itu beda, dia perempuan itu beda. Makanya penting belajar pemaknaannya. Penggunaannya apa? Sama ikatnya beda. Itu aja. Nah, kadang bahasa Inggris itu gini, they itu kan mereka. Sebenarnya bisa juga untuk hewan. Gimana? Itu tumbuhan. Bisa juga untuk hewan atau tumbuhan bisa, nggak mesti harus orang. Yang penting kumpulan itu bisa bilang they. Saya menemukan kucing-kucing di jalan, mereka tertabrak mobil. Itu bisa pakai they. Iya. Kan kucing-kucing. Iya kan, iya. Bisa. Baik. Tapi ada beberapa case juga di bahasa Inggris itu yang kan misalnya kucing nih, kucingnya dinamain, anggapnya kucingnya cewek, dinamain Lila misalnya gitu. Ya udah, nanti Lila dia tuh bisa nanti jadi subjeknya sebagai she. Dia bisa jadi dia perempuan juga. Bisa pakai she juga berarti ya? Ya, ada beberapa case kayak gitu. Asal jangan pakai I ya, aneh nanti. Jadi kucing saya. Saya jadi kucingnya. Kecuali kucingnya ngomong baru I gitu ya. Tapi nggak mungkin sih.
Oke. She came from Italy, berarti neneknya jelas ya, nggak ada yang neneknya cowok ya. Ini she berarti. Nah, Iya. she came from Italy, dia datang dari Itali ketika saya umur 2 tahun. She has grown old. Grown itu, setahu saya grown itu tumbuh ya. Dia Tumbuh. sudah tumbuh menjadi tua, atau menua lah bahasanya ya. Oh. Grown itu tumbuh, bisa menua, bisa dewasa. Nah, dia tuh udah menjadi tua, tapi dia tetap kuat. But she is still very strong. She cooks the best food. Dia itu memasak makanan enak. Ya. Makanan enak atau best food atau makanan terbaik atau apalah pokoknya gitu ya. Intinya, jadi kan nggak pasti harus mengartikan satu-satu kan, bisa juga tahu ini enak. Iya. Jadi mengartikan maksud satu persatu. Gitu ya, bahasa Inggris ya. Iya. Kayaknya kita perlu waktu 30 menit lagi buat beberapa tes. Ada tes listening, ada tes reading. Ya, untuk tes reading yang pertama, ini tentang ini kok. Sudah siap untuk tes? Sudah. Biar mengukur kemampuannya. Nah, di tes ini, teksnya saya kirimkan lewat WA. Takutnya takutnya nggak bisa ke bawah. Jadi tinggal jawab question 1, question 2, question 3 sampai ke bawah ya. Saya copy dulu teksnya. Saya kirimkan lewat WA. Silakan dikerjain readingnya. Segmen 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini dicatat jawabannya ya, Mister. Ya, tulis saja dulu jawabannya. Question 1 fokus question 1 dulu ya. Kalau udah nanti boleh ke question 2, saya scroll ke bawah. Iya ya. Oh ya, di sana jam 7 ya, Mister ya. Iya, jam 7 di sini, Mister. Coba question 3, Mister. Question 3.
Sudah. That Yes, I'm finished, sir. finish now. Please question 1. Question 1, B. Nurse ya. Ya, Benar. Nomor 2. question 2, mountains. Question 3, 2-year-old. 2 years old. 2 years old, ya. Question 4. Question 5 masih ada. Oh, question 5. Question 4 dulu. Question 4, play board games together. Question 5. Wait, Mister. Sir. Question 5. Question 5, nervous. Nervous. Yes. Oke, benar semua nih. Aman? Aman. Listening ya. Ya. Sekarang kita ke listening. Yang ini ya. Ya. Nah, sekarang Mister cukup dengerin aja. Nanti Mister terus jawab pertanyaan-pertanyaan sini. Kira-kira mau dicari dulu arti dari question 1 sampai question 4 dulu? Arti ini apa? Arti pertanyaannya. Iya. Oke. Udah? Lalu kita langsung Belum, buka. Mister. Belum, Mister. Jangan lupa. Sudah.
Question 5, question 6. Question 2. Sorry, Mister. Finish? Coba lihat question 2. Oh ya, jangan lupa ditulis vocabulary yang nggak tahu ya. Tadi ada beberapa udah kan, wonderful. Oh. Sorry. Question. Coba lihat question 3. Sure. Okay. Okay, sure. Final. Enough? Okay, the question start for question 1. Please listen carefully, right? Yes. Lelet ya, betul ya. Kok gini sih? Bentar, biasanya nggak gini. Nah, lah ya, saya aneh. Lingua.com. Listening comprehension. David is planning a vacation. Putus-putus, sir. Sorry. Iya, Mister, aku nggak tahu ini kenapa sih. David is planning a vacation for his family. Apa sinyalnya ya? Pernah sinyal enggak deh. Mungkin sinyal. Mother and father want to accompany the family this year. Last year, his parents did not travel with them. David has thought about visiting Miami, Florida again, and he really enjoyed the beach there last year. Sorry, Mister, tadi nggak kedengeran yang di awal. Iya ya, aku bingung, Sir. Ini masalahnya. Aku cek dulu But this speednya year, ya. they want to visit the mountains. They are looking at
apa ya? California, Colorado, and Idaho. Bentar ya, Sir. Saya ini dulu. Ya, ya. Halo? David's hello. wife, Emily, wants the family to fly by plane. Lingua.com. Listening comprehension. David is planning a vacation. David is planning a vacation for his family. His mother and father want to accompany the family this year. Last year, his parents did not travel with them. David has thought about visiting Miami, Florida again, and he really enjoyed the beach there last year. But this year, they want to visit the mountains. They are looking at California, Colorado, and Idaho. David's wife, Emily, wants the family to fly by plane for the vacation this year and then rent a car. David wants to travel by car from their home in Atlanta. However, their sedan is not big enough to accommodate everyone who wants to go. David wants to rent a minivan. His twin sons, Brandon and Brent, have never Waduh. been on an airplane before. They are 3 years old. Macet-macet. Iya ya. Iya. Please answer the following questions. Question 1. Fokus ke ini aja. Kalau question 1-nya bisa dilihat ya. Lingua.com. Listening comprehension. David is planning jawab a ya, Seth. vacation. Ya. David is planning a vacation for his family. His mother and father want to accompany the family this year. Last year, his parents did not travel with them. David has thought about visiting Miami, Florida again, and he really enjoyed the beach there last year. But this year, they want to visit the mountains. They are looking at California, Colorado, and Idaho. David's wife, Emily, wants the family to fly by plane for the vacation this year and then rent a car. David wants to travel by car from their home in Atlanta. However, their sedan is not big enough to accommodate everyone who wants to go. David wants to rent a minivan. His twin sons, Brandon and Brent, have never been on an airplane before. They are 3 years old. Please answer the following questions. Question 1. Where did the family vacation last year? A. Italy. B. France. C. Florida. D. California. Question 2. What is the name of David's wife? A. Erin. B. Elizabeth. C. Eddie. D. Emily. Question 3. How old are David's sons? A. A. 3. B. 4. C. Five. D. Their ages are not known. Question 4. In what city does David's family live?
A. Atlantic City. B. New York. C. Atlanta. D. Miami. Finish. Yes. 1 sampai 6 udah. Sudah. Question 5. What are the names of David's sons? A. Brian and Brandon. Oke, coba question nomor 1 apa? Lingua.com. Listening comprehension. 1 jawabannya. Florida. Florida. Yes. Question 2. Erin. Yang mana? Erin. Erwin. Yes. Salah. Emily. Question 3. Uh-huh. 3. Yeah, correct. Question 4. Miami. 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 Yes. Salah. Atlanta. Question 5. Brian and Brandon. Yang mana? A, B, C, or D? A. Salah. Brandon and Brand. Question 6. California. Oke. Benar 2, Sir, dari 6 nih. Gimana? Tadi yang question 2 tuh antara Emily sama Erin itu agak bingung. Ya, dia bilangnya Emily atau Erin ya. Tapi terus sebenarnya kalau misalnya kembali dia jelas tuh dia bilangnya Emily. Oh. Kalau saya tadi fokusnya tuh bingung antara ke listeningnya sama sambil nyariin jawabannya itu jadi gini. Ya, fokus ke ininya aja sih tadi. Ke listeningnya dulu berarti ya. Ya. Bentar. Oke, selanjutnya kita tes grammar ya. Ya. Kita lihat gramatikalnya gimana. Kelihatan? Kelihatan. Akan diisi jawabnya A, B, C, or D. A. Didn't see. Didn't see. Oke, benar. Ini yang tadi
Yang sama bukan? Kok sama sih? Nah, B. Do you like what kind of sport? you like tadi apa nih? Kalau yang bacanya kin itu apa tadi? Cara bacanya apa? Kind. Bukan. Perhatian. Kin. Tadi apa? You like what? Waktu yang My Wonderful Family kemarin tadi kan ada kan? Benar kan? Kin Iya ada. apa? Masih ingat? Bacanya Bacanya kin. Kin. kind. Kind. Ya kind. Nah, ingat sir, ini kind saya tulis di situ. Kind. Kind. Uh, jawabannya B. Do you like what kind of sport? Salah. Jawabnya what sport do you like? Ini kan Oh. menanyakan kesukaan olahraganya apa. Oke, yang ini. A. What is your name? A. No. Ini sama. Next question, sir. Ya. Ya, lanjut. B. Do you Are you doing? Kata-kata now. Kok bisa are you doing, sir? Ada tamsinal now, berarti dia present continuous. Oh. Bahasnya ya. Ini tenses ada beberapa yang enggak ini. Oke, next. From A.
Benar. Ini nebak atau gimana, Sir? Tadi kan dibilang mungkin menurut saya dia tuh mengemudi dari Tokyo gitu. Eh, dari Kub ke Tokyo. Oke, makanya dari ya ke next. Ya. A A A shortening. Gimana? Shortening. Shortness. Shortening. B. No, A. Shortening. Short. Too short. Oh ya, adjektif. Shortening nanti gerund. Oke, beberapa soal lagi. C. How. How? How, yes. Correct. Selanjutnya. Gimana? Sebentar. D. How many store are there near your office? D. Yes, Salah. Are there? are there. A. Is there many ice cream left? No. Oh ini. Yang Ya. yang ini. Oh ya. Enggak many, sir. Harusnya pakai any. Nah, pertanyaan.
Oh, nggak many gitu. Oke, oke. Ada lagi? Kita lanjut terakhir ya ini ya. Iya. A, because Oke, mantap sekali ya, sir. Gimana setelah tes? Ternyata ada beberapa yang perlu di ini ya, perlu digarisbawahi. iya, Grammarnya ini ya, tapi listeningnya lumayan sama readingnya juga lumayan. Sebenarnya readingnya di A2 tuh sebenarnya. Di A2. Oke. Ada yang tanyakan terkait dengan ini? yang listening belum jauh banget. Belum